لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, wabil khusus jajaran Takmir Masjid Al-Azhar yang saya hormati. Tema kita pada kesempatan ini adalah tema yang mungkin kita semua menganggap tema ini tema lama, dan mungkin kita juga hampir tidak pernah kita ikuti tema ini di dalam kajian-kajian kita sekarang. Ya, jadi kajian-kajian kita sekarang barangkali lebih banyak mengungkap materi-materi atau tema-tema yang terkait dengan kondisi yang terjadi sekarang. Tapi karena ini memang kita sampai pada ayat ini, tetapi kita juga perlu tahu bahwa tema ini sesungguhnya adalah tema yang selalu up to date sepanjang zaman. Karena persoalan sihir ini ternyata juga bukan persoalan masa lalu, tapi persoalan sihir ini persoalan yang terus-menerus akan terjadi dan kita tidak tahu sampai kapan. Dan kita lihat di dalam sejarah, Bapak Ibu sekalian, persoalan sihir ini persoalan yang selalu selalu dialami oleh semua bangsa. Bahkan kalau kita lihat pada satu masa, yaitu pada masa Nabi Musa, musuh utamanya itu adalah tukang sihir. Ya kan? Pada masa Nabi Musa alaihissalam, musuh utamanya itu adalah tukang sihir, dan karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada beliau dengan mukjizat yang bisa mengalahkan tukang-tukang sihir itu. Dan tatkala mereka mengeluarkan ular-ular hasil sihir mereka, Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya, yang kemudian tongkat itu berubah menjadi ular yang besar yang memakan ular-ular kecil, produk dari sihir-sihir dari tukang sihirnya Fir'aun itu. Artinya persoalan sihir ini akan selalu terjadi. Kemudian sekarang kita juga akan mengetahui bahwa di semua bangsa, bahkan mungkin di semua negara, itu akan ada yang namanya sihir ini. Bahkan negara maju sekalipun, ya, negara yang dianggap maju sekalipun. Jadi kalau kita lihat di dalam sejarah bangsa-bangsa itu, mungkin kita awali dulu ada Romawi, ada Persia dan seterusnya, atau bahkan pada masa Rasulullah SAW, persoalan sihir ini juga dialami oleh Rasulullah waktu itu. Dan bagaimana Rasulullah sempat disihir oleh mereka, salah satunya oleh orang Yahudi yang kemudian turun surat Ad-Duha. Ya, surat Ad-Duha itu turun terkait dengan Rasulullah SAW habis disihir oleh orang Yahudi. Ya, meskipun tentu tidak kena, dan begitu seterusnya. Sekarang juga demikian. Dalam dunia kita, apakah itu dunia politik, ya, dunia ekonomi, dunia sosial, wabil khusus mungkin dunia ekonomi sekarang ini, sepertinya persoalan sihir ini masih akan terus kita jumpai. Nah, yang kita lihat sekarang ini adalah di ayat yang ke-102 dari surat Al-Baqarah ini menjelaskan tentang sihir yang terkait dengan membantah tuduhan orang-orang kafir dan orang-orang Yahudi tentang status Nabi Sulaiman. Jadi, Bapak Ibu sekalian, ini sebagai highlightnya begitu ya. Nabi Sulaiman ini adalah seorang nabi yang sangat dikdaya. Ya. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada beliau mukjizat demi mukjizat yang luar biasa, dan barangkali mukjizat-mukjizat beliau ini adalah mukjizat-mukjizat yang terkait dengan persoalan kedikdayaan. Nanti kalau sempat coba dibuka surat An-Naml ya, mulai ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-40, kita di sana akan tahu bagaimana Nabi Sulaiman itu memiliki
mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala dengan mukjizat yang luar biasa. Bisa mengerti bahasa semut, ya. Kemudian memiliki tentara-tentara yang bukan manusia, yang tentara-tentara itu memiliki kecepatan bergerak yang luar biasa dan seterusnya. Nah, akibat kedikdayaan beliau seperti inilah sehingga kemudian muncul tuduhan bahwa beliau ini melakukan praktek sihir. Nah, kita lihat di ayatnya. Di ayat yang ke-102 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Haruta wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Yang artinya adalah, dan mereka-mereka ini, ya kan, mengikuti mata telus syayatin, mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan. Nanti kita akan tahu apa namanya sebab nuzulnya. Ala mulki Sulaiman, pada hal yang terkait dengan kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru. Dan Sulaiman itu tidak kafir. Maksudnya Sulaiman itu tidak pernah mengajarkan sihir. Sulaiman tidak pernah mempraktekkan praktek sihir. Walakinna syayatina kafaru. Tapi setan-setan itulah yang kafir, yang mempraktekkan sihir. Ya, yu'allimunan nasas sihir. Mereka ini, setan-setan ini mengajarkan mengajarkan sihir. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Dan apa yang diturunkan kepada kedua malaikat di Babil. Ada yang mengatakan Babil ini adalah Babilonia, Irak sekarang. Ya, Haruta wa Marut, ya, yaitu Harut dan Marut. Mungkin kita bertanya-tanya, masa Harut dan Marut ini malaikat dan kemudian mengajarkan sihir? Ya kan? Karena lanjutannya ayat, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan ya, tidaklah kedua malaikat itu mengajarkan sihir kepada mereka sampai kemudian mereka mengatakan kami ini adalah fitnah dan oleh karena itu kamu jangan kafir. Nah, sekalian, sehingga di dalam tafsir Ibnu Katsir dipertegas lagi di dalam tafsir Qurtubi, ini ada kalimat yang seharusnya secara makna ya itu didahulukan, sehingga bunyi aslinya itu begini. Maksudnya bunyi maknanya itu begini. Wa ma kafara Sulaimanu wa ma unzila 'alal malakaini walakinna syayatina kafaru yu'allimunan nasas sihir. Artinya wa ma unzila 'alal malakaini ini, ma di sini ini adalah manafiyah, bukan ma yang bermakna barang, gitu. Jadi artinya bahwa Nabi Sulaiman itu tidak mengajarkan sihir. Begitu pula kedua malaikat itu tidak mengajarkan sihir. Lantas siapa Harut dan Marut itu? Harut dan Marut itu adalah manusia yang menjadi produk setan, yang diajari oleh setan mengajarkan sihir. Kenapa demikian? Karena tuduhan orang-orang Yahudi itu, ya kan? Tuduhan orang-orang Yahudi itu bahwa al-malaka ini, dua malaikat itu adalah Jibril dan Mikail. Ya, dua malaikat itu adalah Jibril dan Mikail. Ah, itu tidak mungkin. Ya, masa Jibril dan Mikail mengajarkan sihir. Nah, jadi sampai di situ pemahaman kita. Nah, sekalian, stressing sihir pada kesempatan ini bukan sihir untuk menjatuhkan penguasa, bukan pula sihir untuk kompetisi di dalam pilkada atau pilkades atau pileg, bukan.
ya kan? Meskipun di sana juga ada sihir. Tapi stressing sihir di sini terkait dengan masalah rumah tangga. Ya, rumah tangga. Dan itu sebabnya kenapa para ulama banyak menyebut persoalan sihir yang paling serius itu terkait dengan masalah rumah tangga. Ya, makanya di sini dikatakan fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zauji. Ya, maka mereka setan-setan itu belajar dari Harut dan Marut ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa qalbihi wa zaujihi. Jadi mereka belajar dari Harut dan Marut apa yang kira-kira bisa dapat menceraikan antara seseorang dengan istrinya. Nah, nanti kita lihat itu di penjelasannya, ya. Wa ma hum bidzarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Padahal mereka ini tidak bisa membahayakan sesuatu apapun kecuali atas izin Allah. Wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Dan mereka ini mempelajari apa-apa yang membahayakan mereka dan tidak mendatangkan manfaat sedikit pun. Artinya kalau kita lihat sihir itu tidak ada manfaatnya sedikit pun, baik yang menyihir maupun yang disihir. Ya, baik yang menyihir maupun yang disihir maupun yang menjadi otak dari sihir itu. Gitu. Nah, sekalian, ini menjadi penting buat kita semuanya karena ini menyangkut persoalan keyakinan, menyangkut persoalan akidah. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Padahal mereka ini semua ya mengetahui bahwa menukar ayat-ayat Allah dengan sihir itu sama sekali tidak ada keuntungan apa-apa di akhirat nanti. Wala bi sama syarabihi anfusahum law kanu ya'lamun. Dan sejahat-jahat apa yang mereka lakukan kepada diri mereka law kanu ya'lamun, ya. Kalau seandainya mereka mengetahui. Nah, itu makna dari ayat ini, ya. Dan kalau kita lihat di dalam surat Al-Baqarah, ini adalah ayat kedua terpanjang setelah surat Al-Baqarah ayat yang ke-282. Ya, jadi ayat terpanjang di dalam Al-Qur'an itu ya adalah ayat yang ke-282, ayat yang menjelaskan tentang moneter, ya, tentang utang piutang dan seterusnya itu ya. Itu terpanjang. Nah, inilah yang kedua, ya, yaitu ayat tentang sihir. Nah, sekalian, ini terjemahannya, ya. Nanti kita juga bisa melihat terjemahan ini di dalam Quran terjemah kita. Nah, ini sebab nuzulnya. Ya, ini sebab nuzulnya. Mungkin kita langsung baca terjemahannya ya. Jadi ini ada Ani bin Abbas, qala, dari Ibnu Abbas berkata, Kana Asif Katibu Sulaiman, ya, Katiba Sulaiman adalah Asif. Asif itu juru tulisnya Nabi Sulaiman. Wa kana ya'lamul ismal a'zam. Asif ini mengetahui al-ismul a'zam. Ya. Para ulama menyebut al-ismul a'zam adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi nama yang paling agung yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Asif ini sangat memahami benar apa yang menjadi risalah Nabi Sulaiman. Nah, wa kana yaktubu kulla syai'in. Dan siapa namanya? Si Asif ini menulis segala sesuatu. Jadi menulis semuanya. Ya, di amri Sulaiman. Ya, atas perintah Nabi Sulaiman. Wa yadfanuhu tahta kursiyihi. Dan kemudian Sulaiman mengubur, memendam catatan-catatan itu di bawah singgasananya. Jadi setelah ditulis, catatan itu dipendem nggone ning sore kursine, singgasana kalau raja gitu ya. Setiap kali habis menulis di situ dan seterusnya. Falamma mata Sulaimanu, dan ketika Nabi Sulaiman wafat, ya, sekalian nanti kita bisa melihat, barangkali ada yang mau merujuk, coba manca nanti di dalam surat Shad. Ya, di surat Shad itu kalau tidak salah tolong dibaca mulai ayat yang ke-31, 32, 33, 34, 35, ya. Itu kita nanti akan tahu bagaimana cara Nabi Sulaiman itu wafat.
atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Sulaiman itu saking dikdayanya, ya, meninggalnya pun sambil berdiri. Ya, meninggalnya pun sambil berdiri. Ya kan, beliau bertumpu kepada tongkatnya. Dan diketahui bahwa beliau itu meninggal ketika tongkat itu dimakan rayap dan kemudian beliau terjatuh. Ya, itu Nabi Sulaiman. Makanya luar biasa. Kalau seandainya boleh bermimpi begitu, memang enak Nabi Sulaiman. Gak tahu melarat belas suripe itu. Mulai lahir sampai meninggal. Ya, ini itu Nabi Sulaiman. Ya, demikianlah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kehidupan untuk beliau. Nah, nanti kita lihat di ayat-ayat itu, di surat Shad itu tentang bagaimanakah Nabi Sulaiman wafat itu. Falamma mata Sulaiman, maka ketika Sulaiman itu wafat, akhrajahu asyayatin. Catatan-catatan itu dikeluarkan oleh setan. Ya, jadi catatan-catatan itu dikeluarkan oleh setan. Ya, kemudian fakatabu baina kulli satraini sihran wa kufra. Dan setan-setan itu kemudian menyelipkan, ini mungkin bahasa saya ya, di sini menulis, menyelipkan di antara kedua baris satroin, di antara kedua baris sihran wa kufra. Kalimat-kalimat sihir dan kalimat-kalimat kufur. Jadi kalimat-kalimat sihir dan kalimat-kalimat kufur. Wa qalu. Nah, ini kurang ajarnya setan ini. Hadzalladzi kana Sulaiman ya'malu biha. Ya, mereka mengatakan hadzalladzi kana Sulaimanu ya'malu biha. Inilah yang dulu dikerjakan Sulaiman. Ya. Jadi catatan-catatan yang kemudian sudah dicampur adukan oleh mereka dengan kalimat-kalimat sihir dan kalimat-kalimat kufur itu, ya kan? Inilah yang dikerjakan oleh Sulaiman, kata setan-setan itu. Qala fa'akfaruhu juhalun nas. Ya. Si Ibnu Abbas mengatakan, ini riwayat Ibnu Abbas, fa'akfaruhu juhalun nas. Ya. Maka kemudian orang-orang yang bodoh, yang tidak mengerti apa-apa, itu mengkafirkan Sulaiman. Walah, tiba ngono ta Sulaiman itu, gitu. Berarti Sulaiman itu kafir. Kenapa? Lah ini yang diajarkan adalah sihir. Buktinya apa? Buktinya ini catatan-catatan ini, gitu. Wasabbuhu, dan mencaci makinya. Jadi orang-orang waktu itu, orang-orang yang tidak tahu, juhalun nas, ya, itu mengkafirkan Sulaiman dan mencaci makinya. Wa waqafa ulama'uhum, dan ulama mereka diam. Artinya gak nuturi, gak ngandani, ini ngono duduk Sulaiman gitu. Ya. Jadi wa waqafa ulama'uhum. Falam yazal juhaluhum ya yasubunahu. Dan si orang-orang yang tidak tahu itu terus-menerus mencaci maki Nabi Sulaiman. Hatta anzalallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ayat wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaimanu walakinnas syayatina kafaru. Ya, itu sebab nuzul yang pertama. Ini bisa kita lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir, ya. Sebab nuzul yang kedua. Nah, ini kaitannya dengan Yahudi. Ya, falamma ba'atsallahu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ja'ala yadhkurul anbiya'a hatta dzakara Dawud wa Sulaiman. Jadi ketika Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah itu menyebutkan nama nabi-nabi. Gitu. Ja'ala yadhkurul anbiya. Beliau yang menyebutkan nama nabi-nabi. Hatta dzakara Dawud wa Sulaiman. Sampai kemudian beliau menyebut bahwa di antara nabi-nabi itu adalah Dawud dan Sulaiman. Bapak sekalian, Dawud ini ya, itu bapaknya Nabi Sulaiman. Ya, dan dia ini kalau kita bicara soal meniti karir kemiliteran itu dari bawah betul. Ya, dan kalau kita ingin tentang kisah Dawud, maka baca lembaran terakhir, ya, jadi halaman terakhir di juz 1. Nah, itu kita tahu di situ bagaimana Daud. Dan Daud ini menjadi kisah yang melegenda sampai sekarang,
terkait dengan pertarungannya melawan Jalut, ya kan? Sampai mereka orang-orang Kristen juga mengarang buku seperti ini. Mereka menyebut dengan David melawan Goliat, gitu. David melawan Goliat. Dan kalau kita lihat pertempurannya itu lucu. Jalut ini tinggi besar, gede, gitu ya. Nah, si Daud ini kecil, ya kecil. Nah itulah kita akhirnya jadi tahu tentang bagaimana belajar perang itu. Jadi kalau kita ingin melawan seseorang, kalau seseorang ingin melawan seseorang, jangan kita lawan dia dengan kekuatannya. Carilah kira-kira kelemahan dia itu apa. Ya misalnya ketika si si Jalut ini gede dur, jangan diajak duel, kamu pasti kalah. Ya, Daud begitu, arahan dari Tolut itu. Akhirnya dia menggunakan perang jarak jauh. Apa? Dilempari batu aja ini si Jalut ini. Sampai akhirnya Allah SWT mentakdirkan dia menang. Itu lihat di lembaran terakhir di surat di juz 1 ya. Maaf, juz 2. Ya, lembaran terakhir juz 2. Ya, nanti kita lihat, saya lupa ayatnya itu. Itu ada satu lembar penuh yang menceritakan tentang pertarungan antara Daud melawan Jalut. Ya. Baik, ya. Faqalatil Yahud, ya, la'anahullah maksudnya ya orang-orang Yahudi semoga Allah melaknat mereka. Unduru ila Muhammadin yukhallitul haqqa wal batil. Lihat tuh Muhammad. Jadi karena Nabi Muhammad ini menyebut Daud dan Sulaiman, ya kan? Menyebut Daud dan Sulaiman, akhirnya mereka mengatakan, lihat itu Muhammad. Ya, yakhlitu bainal haqqi wal batil. Dia mencampur adukan antara hak dan batil. Yadhkuru Sulaimana ma'al anbiya, dengan cara menyebut Sulaiman sejajar dengan nabi-nabi yang lain. Innama kana sahiron yarkabur rih. Padahal Sulaiman itu adalah tukang sihir yang mengendarai angin. Itu. Nah, ini tuduhan orang-orang Yahudi. Karena mukjizatnya yang luar biasa seperti itu. Bapak sekalian jangan keliru. Yahudi itu Bani Israel, Nabi Sulaiman juga Bani Israel. Ya kan? Harusnya kan podo-podo suku ini kan membela. Ya kan? Tapi itulah Bani Israel. Ya, jangankan sukunya, nabinya pun dibunuh oleh mereka. Ini Bani Israel. Nabi Yahya itu dibunuh oleh mereka. Nabi Zakaria beberapa kali mengalami percobaan pembunuhan dan gagal. Dan Nabi Isa itu adalah tipu daya penyalipan itu oleh orang-orang Yahudi itu. Nah, sehingga kalau mereka menjelek-jelekan Nabi Sulaiman, ya, itu sesuatu yang biasa. Innama kana sahiron yarkabur rih. Sesungguhnya Sulaiman itu tukang sihir, ya, mengendarai angin. Jadi kehebatan Nabi Sulaiman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dianggap sihirnya Nabi Sulaiman. Fa anzalallahu ta'ala wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman. Gitu. Maka Allah kemudian menurunkan ayat ini, yaitu ayat yang ke-102 di surat Al-Baqarah. Nah, sekalian, secara umum sebab nuzulnya ayat yang panjang ini itu, ya, secara umum ayat ini. Nah, apa kira-kira pelajaran penting yang terkait dengan ayat ini? Yaitu sihir dan hubungan suami istri. Maka di lanjutan ayat itu Allah berfirman, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Maka kemudian setan-setan itu mempelajari atau belajar dari Harut dan Marut ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Apa yang kira-kira bisa menceraikan antara seseorang dengan istrinya. Jadi terutama yang mereka lakukan di dalam sihir itu adalah memisahkan antara suami dan istri. Nah, ini kalau kita mau menganalogikan, mudah-mudahan analogi ini tidak salah gitu ya. Kalau ada orang yang kerjanya mengadu domba supaya seseorang cerai dengan istrinya, itu kerjaan tukang sihir. Ya, itu kerjaan tukang sihir. Meskipun pekerjaan itu mungkin akan banyak kita jumpai. Muncullah sering kita jumpai ketika orang bercerai itu. Kenapa bercerai? Karena ada orang yang ketiga. Jadi kasihan orang yang ketiga itu. Selalu menjadi kambing hitam. Padahal mungkin ada yang keempat, ada yang kelima, dan seterusnya. Ya kan? Tapi kan sering begitu. Kenapa dia kok cerai? Oh, ada orang ketiga. Artis itu diduga cerai. Oh, karena ada orang ketiga, dan seterusnya itu. Ya, nah Bapak sekalian,
Kalau na'udzubillah min dzalik ada orang yang melakukan cara-cara seperti itu kerjaan tukang sihir. Sebagaimana di ayat ini. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Dan di dalam tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan cara mereka bekerja untuk bisa memisahkan suami istri itu adalah masing-masing melihat pasangannya itu jelek. Ya, menyebalkan. Sehingga yang mungkin istrinya itu sesungguhnya mancung hidungnya. Tapi kemudian karena sihir itu kelihatan pesek begitu. Kok saiki elek ngono Dek gitu misalnya gitu. Ya. Ini kerjakan tukang sihir begini itu. Ya begitu itu kerjaannya. Yang rambutnya itu bagus ketika dilihat, waduh rambutmu kok kayak suket stadion ngono Dek gitu misalnya. Ya. Artinya muncul pernyataan-pernyataan jelek yang bertentangan dengan kondisi yang sebenarnya. Ya, yang bertentangan dengan kondisi yang sebenarnya. Dan ini hati-hati Ibu sekalian, kerja-kerja seperti ini biasanya muncul ketika, ya kan, muncul tanda-tanda kebosanan di antara keduanya. Jadi nek kapan sing lanang wis mulai bosen, naudzubillah, sing wedok wis mulai bosen, hal-hal baik yang muncul itu, hal-hal baik yang nampak itu akan berubah semuanya. Dan apalagi kemudian datang orang yang melakukan cara-cara seperti ini. Ya, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Ya. Dan macam-macam caranya, termasuk menyebalkan, kata-katanya tidak enak didengar, yang cantik kelihatan jelek, yang tampan kelihatan jelek dan seterusnya, sampai akhirnya kemudian muncullah rasa nek di antara keduanya itu. Wah, ini ngono pegatane, itu. Itu sihir seperti itu. Yang lebih parah lagi, kalau kemudian menginginkan salah satunya celaka. Salah satunya celaka. Gitu. Nah, sekalian ini sekarang kan kita mendengar ya, hari-hari ini kita banyak dikagetkan dengan berita-berita terkait dengan masalah pesugihan ya. Di Goa, Sulawesi Selatan tuh, ya, ada yang sampai meninggal dan kemudian diotopsi lagi, dibongkar lagi kuburannya. Kemudian adiknya dicungkil matanya. Ya, lihat dan seterusnya. Nah, lihat bab seperti itu terkait dengan persoalan rumah tangga semuanya. Ah ini. Wa ma hum bidzarrina bihi min ahadin illa bi idznillah wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Sekalian, ini ada hadis sahih riwayat Imam Muslim. Bahwa ternyata persoalan yang terkait dengan memisahkan suami dan istri itu agenda besar iblis tiap hari. Ya, dan mereka ini membuat evaluasi itu tiap hari. Ya. Tolong yang punya kitab Sahih Muslim ya, bisa dilihat nanti. Ya. Saya terus terang ketika membaca ini kaget gitu. Jadi bagaimana iblis itu memiliki muhasabah, cara muhasabah yang luar biasa, terukur untuk memastikan bahwa kerjanya itu berhasil. Kita lihat di sini. Inna syaitona. Dan yang dimaksud di sini ada iblis ya. Sesungguhnya iblis la yad'u arsyahu 'alal ma'. Menaruh singgasananya itu di atas air. Tsumma yab'atsu sarayahu finnas. Kemudian iblis ini mengirim tentara-tentaranya untuk ketemu dengan orang. Ya, untuk ketemu dengan orang dengan cara pertemuan mereka ini. Ya. Kemudian fa'afraqahum indahu ya fa'aqrabahum indahu manzilatan a'dhamuhum indahu fitnah. Dan di antara tentara-tentara itu yang dianggap paling dekat dengan iblis, ya paling tinggi kedudukan dengan iblis adalah mereka yang bisa menciptakan fitnah yang lebih besar. Tadi sopo sing iso gawe fitnah luwih gede, iku sing parek karo iblis. Gitu. Ya. Jadi fa'aqrabahum indahu manzilatan a'dhamuhum indahu fitnatan. Maka yang dianggap paling dekat dengan iblis itu adalah yang paling banyak atau yang paling agung atau yang paling besar bisa menciptakan fitnah. Nah, di sini mulai ini laporannya ini. Yaji'u ahaduhum fayaqul. Salah seorang di antaranya mereka ini datang. Jadi mari habis bekerja begitu ya. Diutus gitu ya, terus kemudian dia balik laporan. Dia laporan.
Ma ziltu bi fulanin hatta taraktuhu wa huwa yaqulu kadza wa kadza. Ya. Jadi aku saya tidak meninggalkan si fulan terus menerus bersama si fulan hatta taraktuhu sampai aku meninggalkannya kemudian dia mengatakan anu dan anu gitu. Gini dan begitu gitu. Maksudnya dia datang kepada seseorang, dia goda orang itu, suami istri itu digoda sampai akhirnya tengkar ini suami istri ini. Terus ditinggal sama setan itu. Wis. Kata iblis, la wallahi ma sona'ta syai'an. Tidak, demi Allah kamu belum melakukan apa-apa. Artinya, iku sik biasa-biasa wae mek iso ndadekno wong tukaran. Ya, itu biasa-biasa saja kalau hanya sekedar mendapatkan orang bertengkar. Dan itu sebabnya Ibu sekalian, kenapa di dalam bab yang terkait dengan pertengkaran suami istri itu harus dihindari. Karena itu adalah pintu masuk yang paling enak yang dilakukan oleh setan di dalam menggoda manusia. Ya, jadi pintu masuk yang paling enak yang dilakukan setan dalam menggoda manusia itu adalah pintu pertengkaran antara suami dan istri. Ini disebut di sini. Maziltu bi fulanin hatta taraktuhu wa huwa yaqulu kadza wa kadza. Aku tidak meninggalkan fulan itu kecuali setelah dia bertengkar dan kemudian aku tinggalkan. Gitu. Itu pun kata iblis, ma sona'ta syai'an. Sik durung apa-apa kon niku. Ya. Sik durung apik kerjamu iku. Itu. Wa yaji'u ahaduhum fayaqul. Ya. Dan salah seorang di antaranya datang. Maksudnya yang lain laporan lagi ini. Ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina ahlihi. Ya. Aku tidak meninggalkannya, maksud itu tak godo terus iku, wong lanang karo wong wedok iku, suami istri itu hatta farraqtu bainahu wa baina ahli. Sampai aku berhasil menceraikan keduanya. Ya, sampai aku berhasil menceraikan keduanya. Ya. Iblis baru mengatakan, itu yang bagus kamu. Dia di sini dikatakan, qala fayuqarribuhu wa yutinuhu wa yaltazimuhu. Maka kemudian setan yang berhasil ini, berhasil menceraikan suami dan istri ini, itulah yang paling dekat dengan iblis, itulah yang bersama iblis itu. Selalu bersama iblis itu dan kemudian wayaqulu dan iblis mengatakan nikma anta. Kamu terbaik. Kamu terbaik. Bapak sekalian, sebagai sebuah pelajaran penting di sini, iblis itu muhasabahnya terukur. Ya. Cara dia melakukan evaluasi itu terukur. Sementara naudzubillah min dzalik, ya, kita ini di dalam mengevaluasi ibadah kita ini nggak pernah terukur. Ya, seringkali sholat kita itu yang penting pokoknya wis sholat. Tapi nggak terukur di dalam sholat itu apa saja yang sudah kita lakukan. Dan begitu seterusnya. Jadi lihat bagaimana para punggawa kemaksiatan ini mengevaluasi kemaksiatan-kemaksiatan yang dia lakukan untuk menggoda manusia itu begitu sangat terukur. Dan sudah ada contreng prestasi. Ya, sing mau ngomong pokoknya tak tinggal terus tukaran. Gak spiro iku biasa. Begitu ada yang mengatakan, saya akan terus goda dia sampai dia menceraikan istrinya. Nah, itu yang bagus itu. Ya, itu yang bagus itu. Nah, ini Bapak sekalian, itu sebabnya kenapa persoalan cerai di dalam Islam itu panjang. Ya kan? Proses sampai menuju cerai itu panjang. Ya, ada tahapan-tahapannya yang di dalam tahapan-tahapan itu supaya orang bisa menghentikan niat cerainya. Lihat di surat An-Nisa ayat 34 dan 35. Ya, kita akan lihat di situ bagaimana tahapan-tahapan soal perceraian itu. Atau mungkin yang lebih detail di dalam Al-Qur'an itu ada sebuah surat yang bernama surat At-Tolak. Surat yang ke-75. Nah, sudah itu Bapak sekalian. Jadi yang terkait dengan ayat ini, inilah stressingnya. Berikut ini, dan saya kira kita juga nanti akan tahu dan mungkin kita juga sudah pernah mendengar hadis ini, sihir dan dosa besar. Jadi di dalam deretan dosa-dosa besar itu ada kitab yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi ya. Jadi Imam Az-Zahabi itu mengarang buku
yang berjudul Al-Kabair. Ya, Al-Kabair itu maknanya adalah dosa-dosa besar. Saya kira mungkin kita bisa, ya enggak usah beli, sesungguhnya kalau kita punya handphone kita bisa lihat di internet ya tentang dosa-dosa besar yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi itu. Nah, di antaranya ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Ijtanibu sab'al mubiqat." Ya, jauhilah olehmu 7 hal yang membinasakan. Nah, sekalian, 7 hal ini akan terus berlangsung dan bisa terjadi kapan saja. Dia tidak terkait dengan tempat, juga nggak terkait dengan waktu. Ya, jadi misalnya, itu dosa-dosa itu sudah dulu, nggak akan mungkin terjadi lagi. Ya, dosa-dosa itu sudah dulu, nggak akan terjadi lagi. Atau dosa-dosa itu ada di satu tempat dan nggak ada di tempat kita. Enggak. Ini nggak mengenal tempat dan nggak mengenal waktu. 7 hal yang disebut Rasulullah sebagai as-sab'ul mubiqat. 7 hal yang membinasakan orang. Jadi manakala orang melakukan ini, jangan sekali-kali dia mengatakan dirinya beruntung dengan melakukan ini. Karena sesungguhnya 7 hal ini adalah yang membinasakan dirinya. Membinasakan secara fisik, membinasakan secara kejiwaan, dan membinasakan secara moral. Ya, semuanya, yang fisik, yang pemikiran, yang moral, yang kejiwaan, semua terbinasakan oleh 7 hal ini. Karena itu jangan dekat-dekati yang 7 hal ini. Ya, meskipun kalau kita lihat 7 hal ini satu persatu mungkin kita melihatnya sekarang. Baik, apa itu? Qalu ya Rasulullah, wa ma hunna? Para sahabat bertanya, Rasul, 7 hal yang membinasakan itu apa? Pertama-tama, asyirku billah. Syirik kepada Allah. Lagi-lagi saya sampaikan, syirik ini tidak mengenal waktu dan tidak mengenal tempat. Kita sekarang tidak bisa mengatakan syirik itu hanya ada pada masa jahiliyah. Ya, dan karena itulah kenapa apa yang dilakukan oleh Persyarikatan Muhammadiyah yang kita berada di dalamnya itu ya, yang masalah takhayul, bid'ah dan khurafat sampai kapanpun itu akan terjadi dan akan ada. Dan karena itu ya kita harus waspada dan kemudian tidak mendekatinya. Mungkin kita mengatakan itu sing dianon Muhammadiyah itu up to date itu. Enggak. Kenapa? Karena 3-tiganya ini akan terus berlangsung dan terus ada. Termasuk asyirku billah. Syirik kepada Allah. Dan ini di semua deretan dosa-dosa besar, di semua deretan hadis-hadis yang menangkan dosa-dosa besar, mesti asyirku billah ini ditaruh di nomor pertama. Ya, di nomor pertama. Kenapa? Karena ini adalah puncak dari semua dosa-dosa besar yang ada. Nah, sudah. Yang kedua, as-sihir. Sihir. Ya. Jadi sihir ini nomor 2. Setelah syirik. Kenapa? Karena di dalam sihir itu ada syirik. Jadi gak ada sihir yang islami itu. Islami sihir itu gunakno wirid gitu. Ya kan? Gunakno wirid, enggak ada. Sihir itu tidak ada yang islami. Ya, sihir itu tidak ada yang islami. Sihir itu ya yang tadi itu. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimunan nasa as-sihir. Bahwa sihir itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang mengerti agama, itu mungkin. Dan sangat mungkin. Sangat mungkin. Tapi tidak ada sihir yang islami itu. Soalnya saya ngelakoni wong sing ngerti agama, terus sihir itu dianggap islami. Tidak ada sihir yang islami itu. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq. Membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali atas dasar kebenaran. Lihat praktek-praktek pembunuhan sekarang. Dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam jenis, dengan berbagai macam ragam. Jumlahnya semakin lama bukan semakin mengecil, tapi semakin membesar. Gitu ya. Mungkin kita tidak pernah mengenal 15-20 tahun yang lalu yang namanya mutilasi misalnya.
Atau mungkin yang sekarang banyak dilakukan orang tentang bagaimana membunuh. Tega-teganya ada anak usia seperti itu kemudian bisa membunuh orang. Misalnya, dan itu banyak kita jumpai di dalam berita-berita yang kita dengar sekarang. Yang ketiga, ya, wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haq. Yang keempat, wa aklur riba. Makan harta riba. Ya. Jadi makan harta riba. Baik yang menjadi produk atau sumber riba maupun yang menjadi atau yang menggunakan riba itu sendiri. Ya. Misalnya saya punya uang, kemudian uang itu ada ribanya. Ya, saya memakan uang itu, maka saya juga termasuk yang makan riba. Termasuk mereka yang hutang kepada saya dengan cara yang riba, itu juga makan harta riba. Dan Bapak Ibu sekalian, ya, ini persoalan yang saya kira semua kita melihat sekarang ini mungkin ada itu. Wa aklu riba yang keempat. Yang kelima, wa aklu malal yatim. Makan harta anak yatim. Ya, hati-hati ini. Kita perlu koreksi diri kita masing-masing karena mungkin ada di keluarga kita, sekitar kita, famili kita dan seterusnya yang suatu ketika orang tuanya meninggal itu hartanya dititipkan kepada kita. Ya kan? Hartanya dititipkan kepada kita kan ketika anak yatim itu masih belum balik, ya kan? Kan hartanya itu masih dititipkan ke orang lain sampai kemudian balik dan hartanya dikasihkan ke orang itu. Hati-hati nih, aklu malal yatim. Ya, soalnya kadang-kadang tidak menyadari dan terlalu banyak argumentasi yang bisa digunakan untuk membenarkan dirinya makan harta anak yatim. Ya, naudzubillah. Ini bisa dikerjakan siapa saja. Termasuk dikerjakan oleh orang-orang yang tahu bahwa memakan harta anak yatim itu adalah haram. Ya, makan harta anak yatim adalah haram. Nah, yang kelima. Yang keenam, watawalli yaumaz zahaf. Lari dari medan pertempuran. Ya, lari dari medan pertempuran. Nah, pada masa Rasulullah SAW ini terjadi. Artinya apa? Lari dari medan pertempuran itu adalah sifat pengecut. Dan sifat pengecut itu sifat yang membinasakan diri sendiri. Tidak ada orang beruntung dengan sifat pengecut. Gitu. Nah, yang ketujuh, wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Menuduh perempuan yang suci dan beriman berzina. Ya, jadi menuduh seorang perempuan berzina, padahal dia seorang mukmin, seorang mukminah baik dan seterusnya. Nah, Ibu sekalian, kenapa di sini spesifik disebut sebagai perempuan bukan laki-laki? Karena inilah yang paling sering terjadi. Ya, jadi menuduh perempuan baik-baik melakukan zina. Satu di antara 9 istri Rasulullah SAW itu pernah mengalami bab ini, yaitu tuduhan berzina yang diarahkan kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Untuk kita lihat kisahnya itu, jelasnya kisah itu, lihat surat An-Nur, ya, mulai ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-19. Di sana ada kisah yang terkait dengan masalah tuduhan mereka kepada Aisyah radhiyallahu anha dituduh untuk berzina. Mungkin suatu ketika kita sampai di ayat itu kita akan bahas secara detail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.